kita mau nengok Vespa ke rumah Sedayu. Ini udah lama kita nggak nengok Vespa ini. Mau cek-cek dulu mesinnya. Vespa yang di Sedayu itu dulu kita ngumpulin satu persatu ya. Dari mulai awal itu kita cuma ya punya Vespanya ya Vespa ya berkarat itu kan. Jadi pertama Vespa berkarat, terus kita pengen wah bisa punya Vespa lagi, itu nambah itu caranya gimana ya. Nah, kita coba jual beli Vespa kecil-kecilan. Itu waktu dulu masih harga Vespa itu 400 sampai 600 ribu. Kita jual, kita beli 400 ribu, terus laku 600. Kita beli lagi, terus coba kita tambah satu itu, tapi alhamdulillah kita bisa ngumpulin. Sekarang ya ada di rumah Sedayu itu ya, dari modal asal nekat itu kemarin dulu. Lama-lama kita alhamdulillah bisa punya sendiri Vespa punya. Vespa masih spesial yaitu agak susah barangnya, terus harganya juga udah melambung tinggi banget itu. Sekarang udah ratusan juta itu yang Vespa limited itu. Kita ya pengen punya koleksi yang lebih bagus dari yang sekarang itu. Kalau bosen kita nggak ada rasa bosen, malah kepengen nambah lagi tuh mas. Kalau ada Vespa walaupun nggak pernah dipakai, kita lihat itu wes artinya rasanya ayem, seneng itu. Ya itu kepuasan tersendiri bagi saya Vespa itu. Kalau Vespa dengan bisnis itu kita juga masih jalan mas. Saya jual beli Vespa. Kalau sekarang yang saya jualin yang masih bahan nah mas. Kalau masih bahan, kita yang tak jualin dulu yang masih bahan. Kalau yang udah bagus masih saya simpen. Saya sekarang baru di rumah Sedayu. Vespa bagi saya itu barang klasik, asik dan unik gitu. Vespa itu bagi saya juga membawa berkah tersendiri buat saya. Mengenai VW ini, yang VW ini VW bersejarah. Ini bagi saya, ini pertama kali saya pengen sekali punya VW. Cuma kalau ada festival VW saya cuma bisa yang ngelus-elus, wah kapan saya pengen punya VW. Pada akhirnya kok saya pengen niat punya VW tapi nggak punya uang. Terus saya akhirnya jual Vespa tapi masih lumayan nambah uang lagi buat bisa dapat VW ini. Nah, saya sama istri cari VW kodok ke Magelang dulu, tempatnya Bapak Panji. Itu saya naik bis itu waktu itu sama istri, terus turun Gojek itu pengen punya VW. Kita tawar menawar VW, akhirnya cocok harga, kita bawa pulang. Makanya ini
saya punya VW ini pertama kali. Terus akhirnya temen mekanik itu juga bilang, kamu kalau punya VW 1 pasti besok ingin VW yang lain. Wah, nggak mungkin mas. Akhirnya ya ternyata bener, pengen Safari. Terus alhamdulillah sekarang udah punya Safari. Terus kamu besok pengen lagi, pasti kombi itu komplit. Akhirnya wah, ini aja udah cukup. Saya kok teman-teman camping tuh senengnya pakai kombi, enak, tinggal tidur di situ, wah kayak nyaman ya. Ya alhamdulillah kemarin belum lama ya dapat VW kombi ini di Malang. Pertama awal mulai itu malah saya kursus di BLK. Habis kursus di BLK kita magang di Yamaha. Terus habis magang di Yamaha kita kerja malah di AHES. Di AHES paling sekitar 1 tahunan itu. Terus kepikiran, wah nek bengkel Vespa iki ketoke lebih asik gitu. Bengkel juga dulu belum banyak bengkel Vespa, makanya kita buka bengkel Vespa wae. Tapi dulu masih agak otodidak sama Vespa itu. Tapi lama kelamaan kita pelajari dikit. Oh ternyata ya hampir sama dengan motor-motor Jepangan itu. Vespa pertama kali itu Vespa Super mas. Vespa Super tahun 75 itu warna biru itu pertama kali beli. Dulu masih sekitaran 800 atau 700-an itu. Dulu masih murah itu pertama kali itu. Terus pakai Vespa yang brondol itu, racing brondol itu ya harga masih murah. Saya ya bingung sebenarnya sekarang mahal itu. Mungkin banyak YouTuber atau artis-artis yang pakai Vespa, apalagi Vespa kecil-kecil itu buat cewek juga asik. Dicat masih matching, nggak kalah sama motor baru itu. Nah kemungkinan dari situ harga terus melonjak. Gorengannya itu tonjol, gorengannya gimana ya? Ya zamannya emang udah beda banget mas sama dulu. Saya dulu pertama kali punya komunitas itu namanya Gaspol mas, gabungan skuteris polos. Nah, dulu anak-anaknya agak polos, terus lama kelamaan terus berubah Gaspol, itu skuteris Jogja Barat. Itu kita touring terus jalan, terus lama-lama udah pada berkeluarga. Nah, kita udah nggak aktif lagi komunitasnya. Terus saya ketemu teman-teman dari Lanut Adi Sucipto, itu ngajak gabung klub namanya Papaya, Paguyuban Vespa Yogyakarta. Itu sampai sekarang masih aktif. Ya kita sering kumpul-kumpul, ngobrol, kita juga sering camping juga, touring ke acara kemana gitu. Saran-saran saya untuk penggemar
Vespa yang baru, nikmati itu Vespa senikmat mungkin ya, walaupun itu banyak trouble di jalan atau apa, nikmati aja. Itu emang untuk pembelajaran kita untuk belajar lebih sabar juga. Sekarang Vespa nggak cuma untuk hobi tapi untuk penghasilan juga bisa itu. Tapi yang terpenting yaitu rasa saling memiliki antara yang punya sama barangnya itu, terus saling rasa persaudaraan ke Vespa. Jangan sampai teman-teman ini masalah Vespa jadi terpisah atau apa. Monggo kita hidupkan Vespa dengan cara monggo masing-masing, tapi kita tetap pas seduluran itu tetap harus dijaga. Kadang kita benerin di sini kok kurang enak, terus nanti lari ke sana. Nanti kadang yang benerin itu kadang oh gini tuh omongannya kan beda-beda. Nanti kadang gesekannya nanti bengkel sini kok, nanti jangan sampai antara bengkel yang satu dengan yang A yang B itu antar provokator sama orang yang benerin. Pokoknya dianggap ya rezeki itu ada sendiri-sendiri. Umpamanya orang ini kurang bagus benernya, ya udah mau bengkel lain juga nggak apa-apa, masalah. Yang penting tetap persaudaraan itu tetap, jangan sampai ada perselisihan antara mekanik satu mekanik yang lain, atau bengkel atau orang yang jual beli Vespa itu antara harga bergesekan, jangan sampai. Saya Mahatma. Sudah lama Mas langganan sama Mas Ardi? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Kenapa Mas pilih Mas Ardi? Dekat dari rumah. Iya. Selain itu mungkin ada alasan yang lebih teknis anak Vespa? Mungkin di sini gimana ya? Pak Apit udah lama sih di dunia Vespa. Mungkin saya lebih ngerasa cocok aja di sini. Karena mungkin pengalamannya Pak Apit udah banyak. Kenapa Mas senang Vespa? Karena banyak temennya. Vespa itu saya sebagai mekanik ya Mas, kalau kita touring kemana-mana saya tetap harus siap sedia ya. Kalau pas touring itu kita ya nggak minta bayaran, pokoknya nggak minta, yang penting kalau ada yang trouble saya siap membantu. Impian saya yang belum kesampaian itu pengen saya punya bengkel yang besar. Di situ nanti ada saya punya spare part khusus Vespa, terus saya bisa punya tempat buat ngecat, modifikasi, aksesoris komplit itu. Jadi orang datang itu benerin mesin Vespa, pengen restorasi juga udah oke semua situ. Impian saya itu ya, nanti mudah-mudahan berjalannya waktu nggak tahu.